Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Aku ucapin bagi semua orang yang nonton video ini, terutama buat Kak Nata selaku PJ dari praktikum gelombang aku. Di video kali ini aku bakal bikin video part 2 dari praktikum modul 4 yaitu peramalan gelombang menggunakan data angin. Oh ya, dan juga ini video hapus 3 terakhir yang bakal aku buat di semester ini. Hehe, enggak sih kak, enggak seneng, maksudnya sedih juga karena udah nggak bikin video lagi. Oke, kita langsung mulai aja. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf dulu ke Kak Nata kalau misal di selama aku bikin video nanti aku banyak ngomel, ngeluh, dan sebagainya yang akan terjadi di video ini. Oke kak, kita mulai aja. Yang pertama, kita butuh tiga sheet Excel. Yang pertama ini ada Excel yang dikasih sama asisten, terus di sini tuh ada apa namanya Excel yang aku dapat dari apa tadi CDS Climate Data Store, terus sama ada ini data dari panjang fetch sama penghitungan fetch efektif. Di sini aku ada 3 bulan kan karena aku dari Juni sampai Agustus itu di musim timur. Ini aku ada yang satu-satu terus ada juga yang udah tak aku hubungin. Oke, untuk yang pertama di bagian yang sheet fetch ini bisa di copy langsung aja dari yang fetch efektif di gabungan atau di musim timur punya aku. Ini bisa di copy aja langsung. Terus di paste-nya ya nggak usah fetch as value sih. Nah ini kan hasil fetch efektifnya juga sama. Oke, ini kok udah nggak rapi. Oke, kalau udah uh, mana sih ini cuy kerja. Nah, di sini ada tabel 3 atau konversi data angin. Nah, di sini itu nanti kita masukin dari yang ini, dari yang data yang udah aku olah atau yang udah kita olah nanti. Yang udah kita olah gitu pokoknya. Ribet namanya. Oke. Ya sebelumnya ini tuh waktu kemarin di praktikum aku nyoba itu tuh kurang apa kolomnya. Jadi ini yang paling terakhir apa sih? Yang 3 terakhir tuh bisa di delete aja. Nah terus karena kan kurang, ini agak banyak nih, nggak apa deh. Pencet. Oke. Ini bisa di copy aja, terus di paste. Nah, ini bisa nanti kalau kebanyakan dihapus aja. Nah, kalau udah ini kan ada tanggalnya. Tanggalnya ini tuh dia pakai yang format short date. Ini kan udah ada tulisannya date tuh. Nah, kemarin itu aku nyoba dia tuh tanggalnya dulu 01, terus karena aku mulai Juni jadi 06 sama 2024. Nih, oke ini udah benar. Terus ini bisa ditarik aja sampai bulan Agustus tanggal 30. Ini bisa dilihat ini di keterangan yang di atas panahku ini ya. Maaf Pak nggak bisa nunjukin. Kurang. Baik. Kita taruh sampai sini dulu aja. Sampai tanggal 6 bulan 8. Terus kita copy lagi aja. Nah, kalau udah ditarik lagi aja. Woi. Nah, ini sampai di tanggal bulan 8 itu sampai 31 ternyata. Ini sisanya di delete aja. Nah, kalau udah ini kan ini kan ada keterangan waktu sama derajatnya. Waktunya itu karena di CDS kemarin downloadnya itu dari jam 12 malam, jam 6 pagi, jam 12 siang, sampai jam 6 sore. Jadi bisa dimasukin aja 00 terus
06.00 sama 12.00 sama 18.00. Kalau udah ini bisa di copy langsung. Kemudian untuk derajatnya, aduh, wait, lupa maaf. Oke, cara untuk derajatnya itu tuh dia di copy-nya dari yang arah mata angin ini di copy, ini bisa di copy aja. Nah, kenapa aku copy aja? Karena di sheetku ini kan ini judulnya itu Laut Maluku Gabungan. Jadi ini tuh udah gabungan dari 3 bulan dari Juni, Juli, Agustus. Jadi ini bisa langsung copy aja. Tapi kalau misal yang belum tuh ya harus copy satu-satu. Nah, ini di copy-nya as values. Nah, kemudian buat arahnya itu juga sama. Nah, kemudian buat UL note itu kan udah ada keterangannya. Dimana dia tuh kecepatan waktu dalam kecepatan angin di knot. Ini juga bisa di copy aja yang angin knot. Plus value sama kecepatan angin yang meter second. Yang ini juga di paste aja. Oke. Kemudian Oke, kemudian buat nyari RL-nya ini itu tuh kita harus lakuin interpolasi dulu yang di sebelah sini itu. Nah, ini buat nilai UL yang meter per second ini bisa di copy lagi sebenarnya atau bisa dikonekin aja. Cuman bisa sih dikonekin. Cuman ya udah di copy aja nggak apa. Ini bisa di copy ke sini as values. Nah, terus ini tuh dia satuan apa di belakang komanya itu cuman boleh satu angka aja biar mempermudahin dalam perhitungan nanti. Nah, terus interpolasinya itu nanti kayak di tabel di sebelah sini udah ditunjukin ya bakal diinterpolasi pakai tabel ini. Nah, oke. Oke, jadi yang pertama itu kan titikku tuh 5,9. Nah, 5,9 itu kan kalau misalnya di tabel ini dia itu kan ada apa namanya di antara 5 sampai 10. Jadi nanti aku bikin titik di antara 5 sampai 10 ini. Terus bakal ditarik ke atas kalau udah sampai menyentuh ke garis yang lengkung ini. Nanti dia ditarik ke samping sini. Ke samping sini pokoknya. Terus jaraknya dia itu bakal diukur dari garis yang aku bikin ke batas bawahnya. Tergantung ke batas bawahnya dapat yang di mana gitu. Oke, bentar ya. Aku tunggu. Oh, oke Kak. Di sini aku udah garis. Kelihatan nggak ya? Ini. Nah, kalau udah lah aku jelasin sini aja. Jadi, kan nilaiku yang pertama ini, nilaiku yang pertama ini kan 5,9. Nah, jadi menurutku tuh 5,9 tuh di daerah sini gitu loh Kak. Setelah aku hitung juga pakai kalkulator. Nah, terus kan setelah dia ditarik ke atas ini, yang dia ditarik ke samping gini kan. Nah, terus ketemu nih titik yang ini. Terus titik yang ini tuh nanti dihitung sampai ke batas bawah punya aku. Nah, dimana jaraknya dia tadi tuh aku hitung ada si 2,3. Terus nilai A itu kan nilai dari si batas bawah. Kok batas bawah maksudnya nilai yang di bagian bawah sini kan. Jadinya nilai yang bagian bawah sini itu dia maksudnya 5,9 itu ada di rentang 5 sampai 10 gitu. Jadinya aku itu 5, terus B ku itu 10. Habis itu C sama D ku itu karena dia di batas bawahnya 1,0,
Terus batas atasnya itu ada 1,5. Jadi ditulis 1,0. Untuk batas bawah yang C itu kan dia mewakili batas bawah. Terus yang D itu batas atas, jadi itu 1,5. Nah, terus rumus dari si RL ini adalah si C atau si 1 ini ditambah sama X min A terus dikali B min C kurung tutup terus dibagi sama B min A. Aku salah rumus ya. Sebentar. Kayaknya salah rumus, Kak. Iya. Maaf, Kak. Salah rumus. Salah tulis soalnya. Jadi, kan tadi X min A. Ini kenapa nggak tulis juga? Min A, bro. Gimana sih? Nggak jelas. X min A terus dikali D. Nah. Jadi ketemulah hasil si interpolasi di RL di apa namanya? Di kecepatan angin yang 5,9 itu sekitar 0,7. Nah, oke. Oke, ini aku rapiin dulu aja ke tengah supaya rapi. Nah, oke. Hex yang dikasih dari Kak Adel sama Kak Esme kemarin, ini di blok, terus di filter. Habis itu buat yang UL-nya di filter. Yang ini kan aku ngitung bentar, Kak. Ini dia belum ke ini semua deh. Ini belum ya. Nah, oke. Ini bawahnya aku nggak ada tabelnya. Gampang deh. Nanti, oke. Ini udah di filter. Nah, terus ini tuh yang select all-nya di uncheck list. Habis itu karena tadi aku ngitung 5,9, jadinya tuh yang di bagian 5,9 aku checklist. Ini kan ada nih beberapa angka 5,9. Ini tinggal kayak di copy aja. Karena dia sama-sama 5,9 gitu. Jadi nanti dia hasilnya bakal sama. Kenapa sih nggak mau sampai bawah? Oke. Ini kalau udah filternya dimatiin aja nggak apa-apa. Ini memastikan semuanya rapi. Oke. Nah, kalau sudah ini aku bakal ngitung yang bakal ngitung yang 6,2. Nggak usah aku matiin deh. Tapi daripada kelamaan, oke. Bentar ya, aku bakal nge-pause videonya, terus aku bakal kayak ngitung beberapa gitu, baru nanti aku tampilin lagi supaya nunggunya gak kelamaan. Oke, sebentar ya. Oke, Kak, dari pengukuran yang aku lakuin, sudah dapat segini. Tapi ini tuh sedikit gitu. Sekalian aku masukin nilainya aja, ini aku udah catet. Jadi yang di 6,2 itu jaraknya aku dapat 2,1. Terus karena 6,2 itu kan dia masih satu daerah sama 5,9. Saya kan dia ada di antara 5 sampai 10. Jadi ini bisa di copy aja. Nah, terus ini juga bisa langsung diturunin aja. Ini dia otomatis ngitung. Bedanya kenapa dia nggak di tengah ya? Oke, terus buat yang 3,6 itu jaraknya 0,3. Terus 3,6 itu dia ada di antara 0 sama dia 5. Kemudian batas
Bentar. Batas bawahnya itu dia di 1,5, terus batas atasnya jadi 2,0. Ini bisa di drag aja. Oh iya, lupa buat nge-sort 6,2. Terus 3,6. Kok ini kok nggak di tengah sih? Oke, terus selanjutnya itu ada di 3,1, jaraknya 0,5, di antara 0 sama 5, sama juga dia di batas bawah 1,5 sama di batas atasnya 0, 0, 2. Ini di copy aja. Kalau udah ini di filter lagi. Terus kita cari yang 3,1. Itu doang ya. Oke. Terus untuk yang 2,5 itu jaraknya 1,4. Dia di antara 0 sampai 5, kemudian dia di 1,5, batas bawah 1,5, batas atasnya 2. Udah otomatis. Udah. Terus kita filter lagi. Oke. Ini kayaknya buat pengisiannya aku isi sendiri dulu aja kan, nanti aku tambahin lagi soalnya itu tuh masih banyak gitu. Jadi keburu kan atau bosan, jadi aku isi dulu ya. Oke kak, ini aku udah ngerjain sampai segini, terus dengan grafik segini, terus ini ya sudah kelihatan lah beberapa ada isinya. Dan untuk selanjutnya bakal aku kerjain sendiri dulu, terus bakal aku isi juga sendiri, terus nanti kalau udah aku bakal tampilin lagi. Oke. Selamat menunggu kak. Oke kak, ini lanjutan dari progresku, setengah jalan nggak ada. Oh ya ampun. Uh, ini buat garisnya yang sudah aku buat. Jujur kan aku udah mual banget nih garisnya, kayak aku garis terus aku nggak tahu yang ini tuh yang mana, kayak padahal aku udah bikin catatan juga loh. Oke, ini progres untuk sekarang, dan yang keisi kayak gigi kucingku bolong-bolong. Ya, karena masih banyak yang harus dihitung, Kak. Aku akan kembali menghitung lagi. Semoga cepat dan selamat menunggu Kak Dada. Oke Kak, aku kembali lagi. Di sini sekarang udah jam 9.20. Nggak tahu tadi aku nge-pause jam berapa. Ini aku udah ngerjain cukup banyak. Kayaknya cukup banyak. Tapi masih ada banyak yang kosong. Terus buat progres grafikku ini, dan kayaknya mulai dari sini aku bakal langsung aku pause aja, terus langsung aku kerjain semua gitu. Terus nanti kalau sudah
ke seluruh, kalau misalnya aku udah ngerjain semuanya, baru nanti aku tunjukin ulang sama buat jelasin tentang si grafik yang ada. Oke Kak, stay tune. Oke, ini sudah 1 jam semenjak aku nge-pause videonya. Dan ternyata tuh kayak masih belum gitu nge-pause 1 jam. Nah ini aku tunjukin dulu progresku selama 1 jam. Ini dia tuh tinggal sedikit sih, karena ini eh, yang bolong cuma sedikit aja. Jadi mungkin ini ya setengah jam lagi selesai. Terus untuk grafik interpolasinya aku sudah di sini. Dan ya untuk ini aku selesaiin dulu secepatnya karena ini kayaknya dia cuman kurang mungkin ya 10 deh Kak. Jadi harusnya cepat gitu. Kayak aku kerjain dulu, nanti kalau aku udah selesai nanti aku balik lagi Kak. Bye bye. Oke Kak, ini aku udah selesai ngerjain semua. Sekarang udah jam 11 malam, padahal tadi aku kayaknya bilangnya ngeposnya waktu jam 9, ternyata interpolasinya lama banget Kak. Ini bisa dicek lagi, ini udah kok sampai mataku tuh keriting Kak, ya ampun sakit banget mataku. Udah malam ngerjain interpolasi, ya gak apa-apa sih. Oke, ini udah semua. Terus aduh capek. Bukti pengerjaannya itu ini ini udah ada namaku. Ini pekerjaannya tuh ini, jeng jeng. Aduh mau ketawa nggak bisa, capek banget. Nah ini ya seperti yang ada di kenyataannya seperti ini. Jadi itu waktu ini udah aku scan. Nah jadi kan kayak yang udah diajarin Kak Adel sama KSM kemarin, dimana nah dimana buat dapetin kayak yang udah aku jelasin di awal juga tadi, dimana buat ngedapetin nilai X itu tuh jarak dari misal apa ya, ya anggap aja semisal aku nyari yang 5,9 ini kan kali 5,9 tuh ya waktu awal bikin tuh dia kelihatan di sini, tapi sekarang udah ketumpuk. Ya pokoknya pas bikin 5,9 di sini, terus kan ditarik ke atas, kemudian dia ditarik tidur gini. Nah terus buat nilai X itu misalnya dia jaraknya di sini, ini ada ininya nggak sih, nggak dicoret-coret aja ya. Ya udah gini, oke, jadi pokoknya waktu misalnya dia ada di sini, nanti titik ini tuh dihitung ke batas bawahnya. Jadi di sini akan nemu 2,3. Terus buat A itu nilai apa kayak batas bawahnya yang waktu dia di titik ini di antara berapa gitu. Kan 5,9 itu di antara 5 sama 10. Jadinya ya, jadi dia di bawahnya tuh di A-nya aku tulis 5, di atasnya di B-nya aku tulis 10, terus dia di batas bawah 10 1 sama 1,5. Terus ini ada rumus yang udah dimasukin juga, yang udah dikasih sama Kak Asmi Kak Adel. Terus dengan cara filter juga, ini filternya aku matiin dulu. Nah udah, jadi begitu ini hasilnya. Terus di sini tuh aku nemu ada yang kecepatannya itu di atas 10 sama sekitar 13 tuh cuman 2, bentar mana ya. Nah ini itu yang 10, dia ada di 10,4, sama yang ya gitu deh Kak, pokoknya ada yang 13,3 kayaknya kalau nggak salah. Oke, ini ada namaku, ini benar, ini pekerjaanku, nggak bukan punya temanku. Oke, selanjutnya adalah kita balik lagi ke tabel konversi data angin. Terus yang interpolasi ini tuh di copy aja. Terus buat ngitung UB, itu rumusnya UL M per S itu dikali sama, maaf Kak, sekali sama RL. Terus ini
copy aja ke bawah. Oke, untuk rumus yang UA itu sama dengan 0,71 dikali dalam kurung W dipangkat 1,23. Oke, saatnya menghitung fetch. Sebentar Kak, aku melihat rumus dulu. Oke Kak, aku kembali. Maaf Kak, lama tadi waktu aku lihat rumusnya laptopku nge-lag ya, kayaknya dia capek. Oke, jadi buat fetch-nya kan panjang fetch efektif tuh 200 kilo. Terus terus buat yang fetch meternya tuh tinggal ditambahin berapa itu, tambahin 2 nggak sih, harusnya 200 tambahin 2, benar. Aduh, tidak kelihatan. Teruslah HP ku habis. Iya benar, tambahin 2. Terus untuk H0 rumusnya sama dengan 5,112 dikali dalam kurung 10 pangkat min 4, terus dikali lagi kurung buka 2 kali, terus nilai UA dikali fetch dalam meter dipangkat 0,5. Terus buat TS-nya itu sama dengan 6,238 dikali 10 pangkat min 2 dikali sama UA dikali fetch dalam meter kurung tutup dipangkat 0,33. Ini bisa langsung di copy semua aja. Oke Kak, selanjutnya lanjut ke tabel tabel yang tabel 4 SMB. Di sini ada 0, ada nomor H0 T0 H short T short H sama TS. H0 sama T0 udah dihitung, interpolasi dulu. Ini bisa dikonekin atau di paste values. Berarti tadi aku bener sih. Ini di paste link aja. Terus kalau udah ini tuh di copy lagi. Terus di paste values di sini. Habis itu ini dia di filter, terus from smallest to large. Oke. Oh sama Kak, ternyata shortnya yang dari gede ke kecil, ya ampun. Oke, ini kok jelek banget sih ini. Bentar ya Kak, aku benerin dulu, nggak suka liatnya. Ini oke, sekalian refreshing dulu ya ampun. Oke, udah. Oh iya, ini terus dibikin nomor. Ini bisa langsung kan. What? Kok gini tuh? Hah? Terlalu benar. Aduh. Oke. Oke, selanjutnya itu
kan tadi sudah dihitung, maksudnya aku udah bikin nomor gitu. Terus nomornya tuh dilihat dataku berarti uh, ada 368. Nah, di sini tuh ada panduannya kayak cara menghitung HS, kayak sortir A dan T dari kecil ke gede kan udah. Terus hitung total nilai A itu ada 368, terus hitung 33%. Nah, ini udah dikasih rumusnya. Oh, sama. Ini ada rumusnya, sudah dikasih sama Kak Dan sama Kak Esme. Kemudian aku juga 368 ya. Ya, aku sama 368. Terus ini ada 122,5. Kalau di matematika 5 dibulatin ke atas jadi 123, berarti aku akan ambil data ke 100, sampai data ke 123. Itu ngambil datanya tuh yang H-short itu untuk yang HS, terus yang T-short itu untuk yang TS. Karena sama-sama jumlahnya di nanti yang diambil 123, jadinya langsung di copy aja. Oh, bener deh. Aku kira salah. 123 terus di paste value. Oke, terus kalau udah bikin kolom HS sama kolom TS. Oke, terus kita bakal ngitung si HS sama si TS ya. Oke, ternyata rumusnya adalah ini kita sama dengan terus sum. Habis itu total HS yang udah kita ini tadi apa namanya udah masukin tadi dikurung tutup terus dibagi sama total maksudnya nilai CN. Gitu juga buat yang TS. Bentar ya kak, lemot aku. Ini sum juga. Terus dibagi sama si. Oke. Oke kak, udah jadi perhitungan apa namanya ya ampun. Pokoknya video plus 3 di modul 4 442 aku udah selesai. Makasih banyak Kanata udah mau nonton, dan juga ini kan plus 3 terakhir. Aku ucapin makasih buat Kanata karena udah menonton video hapus 3 aku dari modul 1 sampai modul yang sekarang. Mau banget Kak kalau nih keseluruhan aku ngerjain dari modul 1 sampai modul sekarang aku banyak keluh, terus aku banyak salah sama aku banyak ngomong gak jelas di video ini, di video lainnya juga. Terima kasih Kanata udah mau menonton. Apa ya? Ya udah sih Kak. Have a nice day Kak. Bye-bye.